Siap. Wah, ini dari semangat. Kalau iya sih terima kasih kali ya. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema yang mengatakan good or bad looking. Ini sebenarnya good or bad. Jadi itu yang warna kuning itu tuh sebenarnya kayak aku lainkan supaya kelihatan mana good, mana yang bad. Nah, kita akan belajar bahwa ini dari 1 Korintus 1 ayat 18 teman-teman. Nah teman-teman, sebenarnya itu kalau dalam hidup kita ya, kita tuh memiliki hak untuk apa? Untuk memilih jalan hidup kita, kan? Iya kan? Kita punya hak atas diri kita kan? Kita punya apa yang kita inginkan itu kita harus lakukan gitu. Nah, makanya itulah kita disebut manusia yang kita memiliki kehendak kita, ya kan? Nah, tapi kita mau belajar, mau melihat sebenarnya memilih arah hidup itu juga kadang-kadang itu bisa miss gitu. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kalau dari sebuah film ini teman, kalau teman-teman tahu lah ya, pasti tahu sih film ini. Captain America Civil War gitu. Ada yang tahu? Pasti tahu dong. Familiar lah dengan film ini ya. Teman-teman, film ini itu menggambarkan kita lihat betapa menyakitkannya lihat satu tim superhero yang dulunya itu solid, kompak, berjuang bersama-sama, tapi malah pecah pada akhirnya gitu. Karena mereka memilih jalannya masing-masing sesuai dengan keinginan mereka, gitu kan. Awalnya Avengers ini punya satu visi, gitu. Menyelamatkan dunia, gitu. Melawan kejahatan. Mereka itu family. Mereka saling bahu membahu. Mereka itu rela mengorbankan diri mereka satu sama lain, gitu. Tapi karena memang di film itu karena ada satu tekanan dari pemerintah, akhirnya mereka dikontrol dan dibuat aturan dan terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Tim Captain America berpikir bahwa kita harus bebas menentukan pilihan moral kita sendiri. Iron Man, kita nggak perlu dikontrol. Kita itu perlu tunduk sama otoritas seseorang itu, otoritas pemerintah itu. Nah dari sini teman-teman, kalau kita lihat pelan-pelan perbedaan itu pun semakin besar. Bukan lagi sekedar debat yang sehat, yang saling membangun, tapi malah adu ego, saling curiga, saling menghancurkan, dan merasa paling benar, lebih bijak, lebih-lebih lagi. Jadi mereka saling, kita lihat Iron Man, mereka lebih, yang ini mereka lebih. Jadi mereka saling egonya saling bertabrakan. Dan akhirnya mereka bertarung, mereka itu bukan melawan musuh dunia lagi. Mereka melawan saudara mereka sendiri. Yang dulunya satu visi, sekarang sibuk memperjuangkan kepentingan mereka pribadi, pembenaran diri mereka, bagaimana mereka dilihat gitu. Dan kalau kita pikir-pikir ya, yang menghancurkan mereka itu bukanlah musuh dari luar, tapi bagaimana kesombongan diri dari dalam diri mereka itu yang menjadi masalah dari diri mereka. Nah teman-teman, kita mau lihat, mari kita buka kitab kita dari 1 Korintus 18, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Kita akan melihat secara garis besar bagaimana perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Karena Paulus itu menulis ini dengan sebuah pesan sebenarnya. Bagaimana dia ingin jemaat-jemaat itu hidup dalam Tuhan. Tapi, nah inilah masalahnya. Mari kita lihat. Kita akan bacakan ayat ini secara berganti-gantian ya. Saya akan bacakan ayat yang 18. Teman-teman akan bacakan 19 dan begitu seterusnya sampai ayat 31. Oke? Sudah dapat semua? Sudah buka? 1 Korintus 18, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Oke? Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku mau membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak mengetahui ilmu. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaanmu kamu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Apa yang terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, memutuskan, dan menebus kita. Sama-sama. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah hendaklah. Nah teman-teman, sebenarnya ya, kalau kita secara cepat melihat teks ini, Korintus ini, kita bisa menyadari bahwa jemaat Korintus itu mempunyai pemikiran yang keliru, teman-teman, yang salah. Baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi, karena cara pikir mereka selama ini itu salah, teman-teman, sebenarnya. Karena mereka berfokus pada hikmat dunia. Mereka jadi sombong, mereka merasa diri paling hebat, dan ujung-ujungnya adalah perpecahan. Karena sebenarnya masalah ini tuh bukan masalah yang baru, teman-teman, kalau kita temukan di sekarang ya. Ini masalah yang memang dari dulu banget sampai sekarang itu masih relevan gitu. Masih ada. Di sekitar kita juga masih ada. Jadi mereka tuh mikirnya gini, hikmat dunia itu, kalau kita mau dianggap sukses, lo harus punya skill di atas rata-rata. Lo harus punya ilmu yang tinggi. Posisi lo harus tinggi, penting. Kenalan yang banyak gitu, orang-orang dalam ya kan, orang dalam punya relasi yang banyak gitu. Nah itulah, itu standar mereka, itu standar hikmat dunia itu, teman-teman. Jadi pokoknya mereka tuh harus kelihatan superior. Gue harus lebih. Karena mereka berpikir kalau mereka punya karunia yang lebih banyak, mereka lebih sukses. Kalau kamu bisa melakukan lebih banyak lagi, kamu akan lebih hebat. Kalau kamu sering dipuji dan dihargai, kamu akan lebih unggul. Kalau jabatanmu lebih tinggi, berarti kamu tuh punya power, punya kehebatan, punya kekuatan gitu. Gak heran sebenarnya bagaimana mereka ini hidup yang kayak gini, teman. Hidup dengan hikmat ini. Karena gaya hidup mereka ini tuh memang udah jadi budaya mereka pada saat itu. Karena dunia mereka itu mengajarkan kalau sukses itu, ya lu harus punya power, lu harus lebih hebat, lu harus kelihatan hebat. Kalau udah gini, biasanya itu jatuh dalam sikap ini, superior ini. Ini siklusnya ini. Kalau mereka dia superior, dia harus sukses dan power, dan dia akan mengejar keimanan dunia dan kembali lagi ke superior itu. Dan inilah mindset yang sayangnya dibawa ke dalam kehidupan rohani. Yang jemaat pada saat itu yang hidup di tengah budaya yang kalau kita Korintus itu sebenarnya kota pusat gitu, kayak kota Jakarta, pusat pendidikan, pusat budaya, pusat bisnis, ini segala hal itu pusat yang di situ. Pusat. Karena kalau pusat pasti semua orang ada di situ dan segala macam orang ada di situ. Dan biasanya identik dengan orang-orang pintar pasti ngumpul di situ. Karena itu pusatnya. Dan wajar kalau misalnya orang-orang di sana tuh khususnya orang-orang Yunani itu demen banget yang namanya ini logika, filsafat, debat dan retorika. Dan segala hal itu yang bikin mereka menjadi kelihatan pintar gitu, kelihatan hebat. Gitu. Mereka ini gampang banget untuk jatuh dalam sikap superior ini. Karena kalau kita lihat ya di Kisah Para Rasul 17 ayat 21, orang Yunani itu bisa duduk diam seharian hanya untuk apa? Hanya untuk melihat orang-orang itu ngomong tentang retorika itu. Kalau kita lihat di situ sebenarnya dijelaskan bahwa Paulus itu sedang berada di rumah ibadat
Jadi semua orang ngumpul, ahli Taurat ngumpul, orang Farisi ngumpul, orang yang filsafat ngumpul, semua filsuf di situ. Jadi mereka itu saling adu retorika mereka, saling adu apa yang mereka tahu, saling adu argumen mereka biar apa? Biar kelihatan jago ngomong, biar kelihatan pintar gitu. Jadi intinya adalah mereka itu suka pamer kehebatan. Dan dari situlah muncul budaya saling banding-membanding. Itu seperti kita. Kayak, siapa yang paling bijak nih? Gitu. Lu yang ini apa yang ini? Gitu. J, apa siapa anu semua itu? Lu ikut siapa gitu? Dia pintar gak gitu? Kayak gue mau ikut yang keren aja, gue nggak mau ikut yang biasa-biasa gitu. Nah sementara itu orang Yahudi teman-teman yang dikenal taat akan hukum Taurat, maka memang dari dulu kan kita lihat orang Yahudi itu adalah orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Maka strict banget dengan hukum Taurat. Tapi pun mereka tidak luput dari sikap ini teman-teman. Karena apa? Karena mereka mencari tanda-tanda ajaib sebagai bukti iman mereka. Dan ketika mendapatkannya, itulah dijadikan bahan kesombongan, bahan untuk kenikmatan dunia. Jadi kayak misalnya, lihat, Tuhan menyatakan tanda padaku gitu. Aku pasti lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang dapat tanda itu bisa langsung merasa diri paling spesial, merasa diri paling hebat. Dan ketika merasa spesial, inilah hati-hatinya gitu. Orang itu akan mungkin sombong gitu, membandingkan dirinya dengan orang-orang lain gitu. Jadi sebenarnya dari dua kelompok ini, baik Yunani maupun Yahudi, mereka tuh terlihat bahwa mereka tuh punya kesamaan sebenarnya, yaitu mereka tuh nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja. That's why mereka mengejar semua hal itu. Mereka mengejar pengakuan, mereka mengejar status, mereka mengejar pencapaian dunia ini gitu. Mereka hidup mengejar kenikmatan dunia dan mengejar hikmat dunia. Maka gak heran kalau salib ini, salib, ketika Paulus memberitakan salib Kristus, mereka menolaknya. Mereka tolak dengan keras itu. Karena salib itu bagi mereka itu di logika mereka, itu tuh gak masuk logika mereka, gak masuk kepala mereka. Kenapa? Karena orang Yahudi itu menganggap salib itu kutuk, hina, batu sandungan. Kalau kita lihat kan di ayat yang ke 24, 23 gitu. Batu sandungan. Kenapa? Karena dicatat di Ulangan 21 ayat 23 dibilang orang yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Orang yang mati digantung itu orang yang dikutuk Tuhan. Jadi sampai saat inilah, sampai saat itulah orang Yahudi itu nggak bisa menerima bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Gitu. Karena menurut mereka Mesias yang dijanjikan itu Mesias yang menyelamatkan mereka dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Gitu. Tapi masa ada orang yang katanya Mesias tapi mati di kayu salib, dikutuk lagi karena dia digantung gitu di kayu salib. Nah itulah yang mereka sampai saat itu mikir kayak, why? Kenapa gua harus percaya dengan hal ini gitu? Walaupun mereka sebenarnya orang-orang yang taat akan hukum Taurat, tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias mereka. Gitu. Nah, kalau untuk orang Yunani, ini bagi itu sesat, bukan? Karena bagi mereka fokus hidup mereka itu adalah mereka sendiri, diri mereka, agar terlihat hebat, sehingga mereka mendefinisikan keberhasilan, kesuksesan itu tuh sampai mana statusmu bisa sampai, pencapaianmu sampai mana. Ini bukan berasal dari salib yang Paulus katakan itu. Karena salib itu gak cuma dianggap hina, teman, tapi gak masuk akal dalam logika dan keunggulan yang mereka kejar. Karena dalam salib bukan seperti kehebatan hikmat dunia itu yang ditonjolkan itu. Kan kalau hikmat dunia, gua bisa jadi something, bisa jadi somebody. Tapi kalau dalam Kristus apa? Di dalam salib itu apa? Dia hanya lemah, dia hanya kutuk, dia hanya hina,
dia hanya batu sandungan dan yang kebodohan gitu. Orang-orang nggak mau pada saat itu berpikir seperti itu. Ya, karena memang di kepala mereka sudah terdoktrin bahwa ya udah, kalau gue gak mau hidup ya gue hidup sesuai dengan diri gue dan apa yang gue mau kejar gitu. Gak peduli gue dengan salib itu gitu kalau orang-orang pada saat itu. Dan itulah yang mereka tolak teman-teman itu secara terang-terangan gitu. Karena bagi mereka, kalau lu bisa jadi somebody, punya power dan punya kelebihan, baru dikatakan lu itu sukses dan berhasil. Nah, ketika mencapai titik ini lalu muncullah itu kembali sikap superiority itu. Superior. Sikap seperti ini dibawa masuk ke gereja, dibawa masuk ke kehidupan rohani sehingga mereka itu mulai membentuk yang namanya kelompok-kelompok. Kalau sekarang bilangnya fanbase gitu kan. Fanbase orang-orang kalau misalnya idol sama seseorang itu dibikin fanbase-nya, dibikin kelompoknya masing-masing, ini untuk ini, yang ini untuk ini gitu. Karena mereka fokusnya itu bukan pada isi ajaran ya teman-teman, tapi bagaimana siapa yang ngajar mereka, siapa yang baptis mereka, siapa yang lebih keren di mata mereka gitu. Makanya kalau kita lihat teman-teman di ini perpecahan terjadi begini. Ada golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Petrus, dan golongan Kristus sebenarnya. Kira-kira kalau misalnya Paulus ini, gue tim Paulus. Mungkin mereka karena Paulus yang mulai gereja itu pada saat itu, jadi mereka tuh merasa paling paling otentik gitu, paling asli gitu, si paling true believer gitu kan. Kalau Apolos itu dikenal dengan orang memang jago berbicara gitu, yang inteleknya memang kuat. Cocok banget memang sama orang-orang selera orang Yunani itu yang cinta banget sama retorika. Kalau gua tim Petrus, karena Petrus itu adalah rasul agung pada saat itu gitu. Rasul yang memang diagungkan mereka karena memang itu simbol kekuatan mereka gitu. Jadi mereka merasa mereka harus dihormati ketika mereka ngikut Petrus, Kefas, khususnya oleh orang-orang Yahudi gitu. Nah, kalau golongan Kristus ini lebih parah lagi gitu. Kelihatannya memang paling rohani, tapi bisa jadi mereka justru yang paling merasa suci, merasa paling eksklusif gitu. Karena mereka nggak lagi melihat pemimpin-pemimpin ini teman-teman sebagai pelayan Tuhan, tapi udah kayak influencer gitu teman sekarang gitu. Yang mereka ikuti aja gitu, kasar keren yang ada sekarang gitu, yang bisa bikin mereka terlihat keren. Woi, kasar ini karena dia bagus banget ya akan jadi gue keren gitu. Enggak kan? Jadi mereka itu bangun status lewat siapa yang mereka ikuti gitu. Ya tadi misalnya gue dibaptis oleh Paulus, ya lu siapa gitu? Lu sama siapa? Ah biasa aja lu. Atau gue diajar sama Apolos, jelas beda level dong sama lu yang diajar sama Kefas gitu. Beda gitu. Mereka punya pikiran gitu tuh. Ini bukan soal ajaran siapa yang benar, karena mereka bukan saliblah pusatnya gitu. Tapi soal siapa yang bisa menaikkan status mereka. Mereka membangun identitas bukan dari salib, bukan dari Kristus yang tersalib itu, tapi dari asosiasi tokoh-tokoh rohani ini, pemimpin-pemimpin ini. Jadi kelihatan bahwa pusatnya sebenarnya kelihatan banget bahwa naik level diri mereka itu, bahwa kelihatan banget kalau mereka itu pengen naik level dari diri mereka itu, tapi dengan cara yang salah. Bukan buat Tuhan, tapi buat boosting image diri mereka. Supaya apa? Supaya kelihatan keren, kelihatan lebih spiritual, lebih hebat. Hal ini membuat mereka hidup dalam kesombongan diri itu, superiority itu. Nah, kalau kita tarik akarnya, karena mereka itu sebenarnya hidup bagaimana sistem dunia ini bekerja. Hidup dalam apa yang dunia haruskan dan apa yang dunia katakan kepada mereka, yang akhirnya mengakibatkan kesalahpahaman yang mereka miliki gitu. Kesalahpahaman. Ini teman-teman sebenarnya kalau kita dengar ya masalah ini sebenarnya itu kita bukan masalah baru sebenarnya yang ada sekarang gitu. Masalahnya sebenarnya masih sangat relevan sampai saat ini gitu. Bagaimana hidup seseorang itu harus menjadi somebody agar dilihat.
agar diperhatikan, agar dipuji. Inilah kecenderungan yang dihadapi manusia dari dulu sampai sekarang ini gitu. Karena teman-teman, fenomena ini ditemukan sekarang tuh karena orang tuh nggak mau terlihat biasa-biasa aja. Gue nggak mau jadi orang yang biasa-biasa aja. Gue nggak mau jadi orang yang invisible, orang yang kelihatan, yang gue hidup tapi kayak nggak kelihatan lagi gitu. Nah, teman-teman, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Indonesia, sebenarnya ada orang-orang yang mengatakan seperti ini. Tatulah besar gua itu jadi orang yang bisa-bisa aja. Ada juga yang ngomong gini, anak muda sekarang itu tuh sebenarnya bukan takut gagal dalam karir mereka, tapi mereka lebih takut kelihatan biasanya di mata orang lain. Jadi yang bikin stres itu bukan hidupnya, tapi standar yang mereka lihat di media sosial. Ingat teman-teman, bukan karirnya yang mereka takutkan. Karena apa yang orang lihat itu yang aku harus. Ini bikin stres, bikin overthinking, tiap malam. Bikin apa yang bisa gue gitu. Jadi maka standar itu yang mereka perhatikan dan itu yang mereka tanam dalam kepala mereka gitu. That's why kenapa muncullah ini gini-gini, FOMO, YOLO gitu. Inilah muncul karena pemikiran seperti ini. FOMO apa? Fear of missing out. Dia FOMO juga kayak nggak ikutin. Ya ini sebenarnya ini tuh rasanya takut banget ketika kita nggak ikut sebuah tren. Kalau kita lihat sekarang, contoh simpelnya kalau kita buka TikTok, ternyata tuh suka refleks langsung. Refleks apa? Ikutin trennya. Velocity gini ya. Nah, apalagi kalau sekarang ada tren kesenjangan sosial tuh di TikTok. Nah, apalagi sebutin satu-satu deh. Tapi karena gitu teman-teman tuh kadang-kadang rasa itu refleks langsung ingin ikut tren itu gitu. Hal lainnya kalau lagi ada di tempat yang lagi hits gitu, yang hits banget terus kita tuh nggak bisa ikut, dan kita tuh malah takut dan nggak gaul, nggak ikut tren gitu. Padahal sebenarnya kalau gini itu sebenarnya fine aja, fine kan? Kalau kita nggak ikut sebenarnya fine aja gitu. Tapi karena kita ngelihat orang lain, karena kita ngelihat standar itu, jadi kita ngerasa bahwa kalau itu nggak kita ikuti, kayak ada yang kurang aja kita gitu. Kita tuh jadi gampang stres bukan karena hidup kita jelek, bukan karena hidup kita itu gak baik, tapi karena kita terkadang membandingkan diri kita dengan standar yang gak realistis yang ada di media sosial. Kita takut banget jadi orang yang kelihatan biasa aja. Nah, inilah efek dari FOMO itu, teman-teman. Selalu pengen kelihatan keren biar gak kalah dari orang lain. Nah, kalau YOLO bisa dipakai buat alasan ngelakuin hal-hal yang impulsif gitu. Karena hidup itu cuma sekali, ya gue traveling mahal-mahal deh gitu. Ya, duitnya nggak ada, nanti urusan nanti. Yang penting gue happy gitu. Beli barang mahal deh ya gitu. Ambil keputusan yang nekat gitu. Yang penting yang penting seru untuk di-post gitu di media sosial. Beli sepatu mahal-mahal. Beli hal-hal sebenarnya nggak penting, tapi kita beli biar keren. Bukan bilang beli sepatu nggak boleh, tapi fokusnya beda. Aku gue hidup sekali ada beli yang mahal deh. Kan ada yang beli sepatu berapa tuh? Yang Nike Dior tuh bisa 100 juta. Nike Travis Scott bisa 20 juta gitu. Tapi ada yang beli. Kalau teman-teman tahu Yosiolo, ada tuh tren orang di itu lama sih di media sosial. Emang dia kayaknya hidupin soal YOLO itu. Jadi udah dia beli semua apapun yang mahal, udah dia hidupnya happy. Hal ini teman-teman terjadi karena takut hidupnya itu terasa flat, kelihatan flat. Banyak orang yang akhirnya ngejar hal-hal yang kelihatan wow, tapi demi dapat pengakuan. Padahal belum tentu yang mereka butuhkan gitu.
Jadi YOLO itu jadi alasan biar bisa nunjukin ke orang lain kalau hidup kita itu juga seru gitu. Hidup kita juga bisa keren. Hidup kita itu bisa jadi somebody. Nah inilah bahayanya teman-teman. Tanpa kita sadari semuanya membentuk cara hidup kita yang udah lagi gak berdasarkan identitas kita dalam Kristus, tapi berdasarkan penilaian orang, berdasarkan hikmat dunia. Jadi kita tuh hidup demi pengakuan, bukan demi Tuhan. Contoh realnya teman-teman yang terjadi ada yang tahu ini? Koboi di jalan. Koboi biasanya zaman dulu ya, naik kuda gitu. Di sini ada, di zaman sekarang ada namanya koboi. Naik mobil Pajero, tangan gini, sama pistol gitu. Nah teman-teman, orang-orang kayak gini nih yang biasanya muncul di media sosial, muncul viral, karena mereka tuh sok jago gitu. Merasa paling-paling, karena mungkin merasa dia punya power, ngerasa dia punya segalanya, ngerasa dia punya orang dalam, ngerasa dia punya kenalan di pemerintahan kali gitu, atau DPR atau apapun lah gitu. Jadi dia ini punya sikap ini, gitu, sifat superior itu. Dan dia merasa paling. Jadi orang-orang yang di jalanan itu ya udah, lu senggol gua, gua senggol lu nggak bisa diem apa-apa gitu. Karena gua punya power, lu nggak bisa apa-apa gitu. Nah teman-teman, bahayanya teman-teman, karena itu semua tuh berakar dari namanya self-centered living. Kita hidup berpusat pada diri sendiri, pengen dipuji, pengen diakui, gak mau kelihatan biasa aja. Padahal ini bukan cara hidup yang Tuhan mau. Dunia ngajarin kita buat ngejar popularitas, pencapaian, penampilan luar. Tapi itu semua hanyalah nikmat dunia. Nikmat dunia yang akhir-akhirnya itu hanya hampa, gak dapat apa-apa gitu. Yang bikin kita jadi self-centered yang ngomongin ya gua dan gua gitu. Gua ngejar semua itu agar gua bisa dilihat, gua bisa lebih baik dari siapapun, agar gua bisa jadi sembari. Nah di sini teman-teman, Paulus itu dengan keras sebenarnya ini ngomong ke jemaat Korintus. Dia greget sebenarnya gara-gara hikmat dunia ini fokus jemaat Korintus itu beda gitu. Karena itu ini fokusnya bukan kepada salib ini lagi gitu. Bagaimana mereka hidup ya gua, terus mereka hidup ikutin orang-orang yang tadi pemimpin itu untuk apa? Untuk mereka bisa dilihat. Mereka nggak mau hidupnya biasa-biasa aja. Karena pada saat itu tadi ini pusat kota, pusat dari segala-segala yang ada di sana. Jadi dia mau, jadi orang-orang itu tuh orang-orang pada saat itu hidup untuk dilihat gitu. Tapi teman-teman, kita diajarkan bahwa even if the world sees you are nobody, in God you are precious and somebody. Tuhan tuh nggak bekerja berdasarkan sistem dunia. Dunia cari yang keren, ya kan? Dunia cari yang populer, yang banyak followers. Tapi Tuhan cari yang hatinya mau diselamatkan, yang mau hidupnya diubahkan lewat salib. Ini kenapa teman-teman Paulus menegur dengan keras kepada jemaat Korintus, karena mereka itu hidup dalam hikmat dunia. Bagaimana sistem dunia itu bekerja yang bisa mengaburkan fokus mereka, sehingga itu mereka berbangga diri mereka, bukan berbangga di dalam Tuhan. Itulah kemungkinan menjadikan sikap yang gua. Karena Paulus mengingatkan ya teman-teman di ayat 26 sebenarnya, kamu itu dipilih Allah bukan karena kehebatanmu, kebanggaanmu, kekuatanmu. Dibilang gitu. Paulus ngomong gini karena dia mau sampaikan bahwa kalau kita tuh bukan siapa-siapa. Kita itu kecil. Kita itu lemah.
Jadi janganlah coba-coba untuk berbangga diri. Karena fokus sistem dunia ini adalah boosting diri agar semua orang melihat siapa kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kita tuh nggak perlu untuk capek-capek boosting diri kita buat diterima. Kita nggak boleh capek-capek buat boosting diri kita untuk diterima Tuhan. Fokusnya beda. Di salib Kristuslah kita udah dikasih identitas baru oleh Tuhan. Kita dikasihi, kita ditebus. That's why kenapa Yesus rela mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita. Hal-hal seperti ini teman-teman yang akhirnya gini. Salib itu justru membalikan semua standar dunia ini. Dunia bilang lo harus hebat biar punya nilai, biar punya value. Tapi salib bilang lo itu udah bernilai karena Yesus mati buat lo. Dunia bilang jangan kelihatan lemah, tapi di salib justru Yesus yang sempurna itu merendahkan diri supaya kita yang rapuh ini diselamatkan, diteguhkan. Karena Tuhan tuh memakai salib yang hina itu dan mengorbankan putranya yang tunggal yang dianggap hina oleh dunia, oleh mereka, untuk menyelamatkan orang-orang yang membanggakan dirinya, yang dirinya memiliki jabatan, yang fokusnya berbeda. Namun Tuhan datang menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang pada saat itu. Karena semua itu sebenarnya tidak menjamin engkau selamat. Yang fokus dalam diri kita itu, kecuali kita hidup di dalam Tuhan. Jadi salib itu dipakai Allah untuk mempersatukan kita kepadanya melalui pengorbanan Yesus. Yang Yesus itu yang membenarkan, menyucikan, membebaskan kita dari segala dosa. Karena Kristus itulah, Christ is the power of God and the wisdom of God. Karena Kristus itulah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib itulah simbol itu gitu teman-teman. Itulah kekuatan Allah yang sebenarnya, yang dianggap hina oleh orang pada saat itu, tapi itu dipakai Tuhan untuk menyatakan apa? The power of God, the wisdom of God. Karena Allah tidak bekerja berdasarkan sistem dunia, jadi Allah tidak mencari yang hebat. Allah mencari yang mau diselamatkan. So kita gak perlu membusting diri kita, karena salib Kristus itu sudah cukup menjadi tempat bagi kita untuk menemukan identitas kita dan nilai kita. Salib Yesus justru mematahkan seluruh sistem dunia yang mengukur nilai manusia itu berdasarkan perasaan pencapaian. Karena di saliblah Yesus yang sempurna itu justru direndahkan. Dan kita yang biasa-biasa aja ini justru ditebus dan dikasih secara luar biasa. Kalau kita melihat ini semua, teman-teman, harusnya kita punya kesadaran pilihan mana yang kita pilih dalam hidup kita ini. Kita mau fokus di mana? Dunia, Tuhan. Hanya dua pilihan sih. Nah inilah teman-teman yang dikatakan oleh Raditya Oloan. Anda tahu kan ini kan pastor yang memang sangat menginspirasi sebenarnya. Walaupun dia telah dipanggil Tuhan, namun sampai sekarang khotbah-khotbahnya itu masih memakan kita. Bagaimana cerita hidupnya, dia itu pengen bebas, pengen hidup semaunya, pengen dia dilihat, sehingga dia akhirnya dia jatuh ke dalam dosa narkoba. Bersama istrinya dia akhirnya di penjara, namun akhirnya dia keluar dari penjara dan akhirnya dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil itu. Dan dalam salah satu khotbahnya, kesaksiannya, dia mengatakan gini, teman-teman. Kalau kamu pilih Tuhan, masa depan yang indah akan datang padamu. Kalau kamu pilih Tuhan, maka kebaikan, kebajikan akan mengejarmu. Kalau kamu pilih selain Tuhan, kamu yang harus mengejar berkat itu, masa depan itu. Ya mungkin kamu dapat itu semua, tapi ada tapinya. Capek, hampa, putus asa, dan gitu-gitu aja.
nggak ada damai sejahtera. Kalau kita punya uang pun rasanya nggak secure, punya ketakutan. Kalau kita pun punya pacar, kita pun nggak rasa secure gitu teman-teman. Karena kita yang bekerja, karena kita yang menjaga semua itu. Tapi kalau teman-teman pilih Tuhan dan hikmat Tuhan, maka Tuhan yang akan pelihara menjaga kita. Karena menurutnya, supaya kamu itu nggak hidup gini-gini aja, nggak invisible, nggak biasa-biasa aja, kamu akan memilih jalan yang lain, memilih jalan selain Tuhan, yang pada akhirnya membawa kita kepada Tuhan balik lagi. Tapi kita ngerasa bukan sabar lagi gitu. Maka teman sekali lagi kita katakan, even if the words is nobody, in that you are precious. Engkau itu berharga, engkau itu anaknya, engkau itu cukup baginya, engkau itu ciptaannya. Tapi memang sayangnya teman-teman, mungkin banyak dari kita yang sadar atau tidak sadar sering mencari-cari pengakuan dari dunia ini. Kita kejar segala sesuatu yang katanya bisa membuat kita lebih berharga, sampai kadang kita melangkah terlalu jauh dan meninggalkan Tuhan. Kita lupa ada satu pribadi yang selalu hadir, yang tidak pernah pergi, yang selalu setia bahkan saat kita tidak setia. Dia dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang rela mati bagi teman-teman dan bagi saya. Dia dihina, dia disiksa, dia diniaya, dia dicambuk, dia disalibkan, dihina itu. Semua itu bukan untuk orang lain. Semua itu bukan untuk engkau, untuk teman-teman yang di tempat ini, untuk kita, karena kita berharga baginya. Kematian ini di kayu salib adalah bukti terbesar bahwa kita itu cukup di hadapan Allah. Cukuplah kematian itu menunjukkan betapa besar kasihnya bagi kita. Teman-teman, Allah melakukan semuanya agar tidak ada manusia yang bisa membanggakan dirinya di hadapan Allah. Dan tidak ada ruang lagi untuk kesombongan. Tidak ada lagi alasan untuk berkata, aku bisa sendiri. Teman-teman, mari hari ini kita jujur di hadapan Allah. Kita jujur di hadapannya, di salibnya. Kita renungkan pertanyaan, sudahkah kita hidup sesuai keinginannya? Ataukah kita masih hidup menurut keinginan kita sendiri? Teman-teman pemusik, kita untuk baju. Mari kita refleksikan itu. Mungkin selama ini kita merasa aku baik-baik saja, teman-teman. Tapi coba dia lihat lebih dalam. Coba lihat dan telusuri dirimu lebih dalam. Apakah kita sudah terlalu jauh melangkah, larut dalam keinginan dunia ini, dan perlahan meninggalkan Dia? Teman-teman, dengarlah firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Tanyakanlah pada dirimu, sudah kita hidup menurut keinginannya, atau malah hidup kita ini menurut keinginan kita sendiri? Berdoa kepada Tuhan. Kita ampunlah. Teman-teman, engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk diakui. Engkau tidak perlu memaksakan dirimu untuk lebih di mata dunia. Karena di mata Tuhan engkau sudah cukup. Karena begitu besar pengorbanannya, begitu indah kasihnya bagi kita. Dalam diri kita, kita tahu semua itu masih manusia. Kita punya kelemahan, kita punya kegagalan, kita punya keraguan. Tapi teman-teman, coba ingat lagi,
dilahirkan, diproses dan dibentuk menjadi pribadi yang Ia inginkan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi oleh kasih karunia-Nya. Maka hari ini, kalau engkau mendengar tentang salib Kristus itu, kalau engkau tahu bahwa kematian itu adalah hikmat Allah untuk menyelamatkan kita, maka hiduplah sebagai saksi kebangkitannya. Bawa pengharapan itu ke dalam hidupmu. Hiduplah dengan iman, dengan kerendahan hati dan dengan kasih yang nyata. Berdoalah kepada Tuhan. Kasihnya bagi kita, karena begitu indah hikmatnya bagi kita. Berdoalah terus, biar lagu ini menjadi respon bagi kita. Karena di dalam Kristus kami sudah cukup, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jika kami selama ini masih mengajar hal-hal yang fana. Ampuni kami yang sering lupa bahwa nilai hidup kami itu bukan ditentukan oleh apa yang kami percaya ini Tuhan kami punya ini, tapi oleh kasih-Mu yang sempurna di kayu salib. Hari ini Tuhan, kami mau kembali menurunkan hati
kami di sana, di hadapan-Mu. Kami mau berhenti mengejar pengakuan dunia ini. Kami mau berhenti membandingkan diri kami dengan diri orang lain. Ajari kami Tuhan untuk tinggal dalam kasih-Mu. Ajari kami untuk berbangga hanya di dalam-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup yang berpusat pada salib itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Bukan sukacita yang semu, tapi sukacita yang sejati yang hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Bawa kami keluar dari rumah ini dengan hati yang baru, hati yang tidak perlu lagi mengejar dunia, hati yang perlunya mengejar Engkau, hati yang mau hidup untuk menyenangkan-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan adalah satu-satunya harta kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Bila hari ini kami sadar, menyadari, kami merefleksikan ini Tuhan baik-baik dalam diri kami. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan,